Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kita muliakan, Bapak Imam Masjid Silaturahmi, segenap pengurus yang semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan untuk menjaga rumah-rumah Allah Ta'ala sehingga semakin makmur, dan esok kita yakini orang-orang tersebut akan menjadi tamu-tamu Allah yang istimewa di hari kiamat. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, khusus rombongan Mas Bambang Mujibang Subuh, ada juga Pak Iskandar ya, dari Travel Haji dan Umroh Malikah Al-Malikah. Semoga beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sering-sering kita memuji Allah, karena Allah itu maha mendengar. Banyak suara di muka bumi ini, banyak kata-kata. Cuman kata Allah, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik pujian ada pemberian dari Allah. Orang kalau muji itu minta sesuatu, Pak. Anak muji orang tuanya berarti minta sesuatu. Allah tuh maha paham. Allah tuh punya segala-galanya. Gampang Allah tuh ngasih kalau kita suka memuji Allah. Sebagaimana kata Nabi, Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita, melebihi mak kepada kita 70 kali. Lebih sayang. Begitu juga kepahaman Allah sangatlah sempurna. Tidak hanya apa yang kita mau dalam lidah kita, dalam pikiran kita, kerentak hati pun Allah Ta'ala paham, dan Allah maha bisa memberikan apapun yang kita mau, Pak. Maka penting sekali lidah kita dalam pagi hari ini mengatakan alhamdulillah. Setelah kita rukuk tuh subhana rabbil azimi wa bihamdih 3 kali, bisa 7 kali. Imam belum i'tidal, tambah 9 kali. Belum juga i'tidal, diangkat kepalanya, tambah lagi 11 kali, bisa 17 sampai 19 kali, Pak. Ya kan, rukuk lama-lama di hadapan Allah, setelah berdiri sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang barusan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua punya hajat yang banyak, dan kita paham hajat itu semua ada di genggaman Allah Ta'ala. Tu'til mulka man tasha'. Kalau Allah sudah ngasih, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah tak mau ngasih, tak ada yang bisa ngasih sama sekali, apapun bentuknya, baik perkara kecil apapun perkara besar. Kalau Allah mau ngasih, sampai pada tujuannya. Kalau Allah tak mau ngasih, semua mau ngasih, tidak akan sampai pada tujuannya. Dan Allah Jalla wa'ala, zat yang sangat sayang kepada kita. Kalau kita sering mengatakan alhamdulillah, memuji Allah, semua akan mudah. Di Quran itu Pak, sabbahalillahi, Allah tak butuh pujian manusia. Cuman kalau manusia memuji itu istimewa. Kenapa tidak butuh manusia? Kata Allah, sabbahalillah, langit itu sudah bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis sama wa ma fil ard, bumi pun bertasbih. Wa ma bainahuma, apa yang ada di langit dan di bumi itu, Pak, itu pun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Hatta ma fawqas samawat, apa yang ada di atas langit, ya, bisa bintang, bisa matahari, bisa galaksi, itu pun bertasbih kepada Allah yang jumlahnya tanpa batas. Wa ma tahtal ard, apa yang di bawah bumi, tanaman-tanaman bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah, cuman manusia tidak Allah kasih paham apa bentuk tasbih mereka. Tumbuh-tumbuhan bertasbih, hewan pun bertasbih. Dalam hadis Nabi itu ada mengatakan ketika ayam kukuruyuk, itu bukan kukuruyuk, uzkurullah. Bahasa Arabnya itu uzkurullah. Apa artinya? Hamba Allah, ingatlah Allah di pagi hari. Di telinga kita kukuruyuk. Dalam tafsir Labid, hewan itu setiap suara itu memuji Allah, Pak. Tasbih itu kan ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, banyak macam-macamnya. Lafadznya berbeda, suaranya berbeda. Setiap hewan mengeluarkan suara dan semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata di juz 15, cuman manusia tidak Allah pahamkan. Maka besok hari kiamat, hewan, langit dan bumi, bawah matahari bertasbih kepada Allah. Besok ketika di hari kiamat, manusia kok dikit tasbihnya, wahai manusia, katanya.
Kami saja tidak ke surga bertasbih kepada Allah. Loh, kalian tuh mau diponis surga neraka, kenapa tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimakumullah, maka penting sekali membasahi lidah kita, membasahi hati kita dengan sering-sering memuji Allah taala. Tidak ada keluh kesah dalam hidup karena ada Allah masalahnya. Enggak perlu susah dalam hidup karena ada pilot terbaik, Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau naik pesawat Jambi Jakarta, Hatta Jambi Mekah, lama 8 jam, bisa 10 jam, Pak. Naik ke Batam 1 jam, Batam Mekah 8 jam. Gimana nasib penumpang? Santai, makan, tidur. Kenapa? Kok nggak takut jatuh? Kok nggak ada pilotnya, Pak? Berapa isi penumpang? Bisa 500, bisa 1000 kalau Boeing, ya kan? Itu gantung tuh pesawat, Pak. Nggak ada talinya. Kok bisa nyaman? Kita naik motor hati-hati. Naik sepeda pun hati-hati, jalan kaki pun hati-hati, takut ada lubang masalahnya. Salah lihat, masuk baret, got. Pesawat tuh bayangkan isinya banyak dan berton-ton beratnya. Tidak ada tali. Sempat minyaknya mampet sedikit, gimana nasibnya itu, Pak? Sedikit mampet, habis gelek jatuh, Pak. Tapi kenapa nyaman penumpang? Nyaman senyaman-nyamannya. Bergurau dengan istrinya, bergurau dengan anaknya, yang main HP lah, ya kan? Yang pertama kali memang jantungan dikit, ya kan? Kayak mau lepas jantung tuh, Pak. Pergi sama Pak Iskandar tuh ke Mekah tuh naik haji dan umroh, Pak. Aku bukan promosi, bukan. Kenapa nyaman? Kok bisa nyaman? Padahal kalau jatuh meledak mati beneran tuh, bukan mati icek-icek kata orang Jambi. Kalau jatuh mati beneran itu, hancur lebur, nggak ketemu lagi puing-puing badan. Kenapa dia nyaman? Apa kata supir? Kata penumpang, ada pilotnya, ada supirnya tuh. Begitulah orang hidup di atas dunia nih, Pak. Nggak perlu khawatir. Nabi ketika perang Khandaq, perang Badar, nggak kenapa? Allahumma karena ada Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka ada perasaan Allah tuh bukan hanya kuasa dan ada bersama mereka. Selagi kita baik, selagi kita taat, tidak mungkin Allah meninggalkan kita, tidak bakal ditinggalkan sama sekali. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk agama, berjuang untuk baik. Di Mekah hidup agama, pindah ke Madinah untuk buat agama. Ketika mau ke Madinah dikejar. Hadiahnya luar biasa, mendapatkan kepala Rasul, hadiah 100 ekor unta, Pak. Unta itu ketika itu mungkin kayak Fortuna atau Lamborghini zaman sekarang tuh 100 ekor, mahal unta tuh, Pak. Di sini kalau kurban ada kurban unta, Pak. Belum, Pak, karena ekspor susah, Pak. Ya kan? Mendapatkan Muhammad hidup mati hadiahnya 100 ekor unta. Wah, ngeri, cuma berdua ketika itu, Pak. Sampai di Gua Sur, kan? Di Gua Sur. Maka di situ subhanallah, sampai di Gua Sur, Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di dalam istirahat. Ketika istirahat itu subhanallah, Pak, orang-orang yang mengejar Nabi lah sampai ke mulut gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, kalau mereka nunduk kita ketahuan dan kita ketangkap. Wah, ngeri itu, Pak. Bayangkan, Pak, buronan dihadiahi kepala Rasul 100 ekor unta. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan jodohnya mudah, amin. Udah punya belum? Belum ya? Masih jomblo sekarang, astagfirullahaladzim. Lah mau kiamat dunia ini, Pak. Yang tubuh mau nambah lagi, yang muda belum. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika ketakutan, ini di Quran, ketakutan, Allah mau ngajari kita, Pak. Ketakutan, diburu. Buruk seperti buronan, seperti kan, harganya mahal. Yang nangkep tuh langsung kayu mendadak, Pak. Waliyazubillah. Kalau kita di zaman itu mungkin dari yang ngejar Nabi juga ada, Pak. Siapa yang mau tidak harta? Kata Abu Bakar, ya Rasul, kalau mereka nunduk nengok kaki mereka, kita ketahuan ya Rasul. Apa kata Rasul? Begitu takut, nyawa hampir hilang. Apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, kita dalam kebaikan, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Itu dikatakan Rasul, dan memang dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya singkat, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Nama Allah itu punya kekuatan luar biasa. Kekuatannya ampuh, Pak. Dulu para kiai kalau ada orang sakit pakai air putih, pakai bismillah sembuh, Pak. Yang sakit itu sembuh, yang gila jadi sehat. Yang sekarang kalau ada nama Allah minum jadi gila, minum jadi
Jadi gila Pak. Semua jadi penyakit, makan jadi penyakit, minum, tidur pun jadi penyakit. Kenapa? Allah tak dibawa, nama Allah tak dibaca, bismillah tinggal, alhamdulillah lewat, semua jadi penyakit. Dalam hadis Nabi Pak, kita semua ingin cari berkahnya rezeki tak? Kalau rata-rata begitu Pak, saya pun gitu, saya pun ya tak? Berkahnya rezeki. Kata Rasul, kalau ingin rezekinya berkah, bahkan bisa melimpah ruah ke kiri kanan, sebelum masuk rumah baca salawat 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad. Loh kok bisa gitu? Apa hikmahnya? Masa baca Al-Ikhlas rezeki bisa berkah? Orang yang baca Qul huwallahu ahad masuk rumah berarti membawa Allah ke rumah dia, Pak. Itu kan Allah galau-galau tuh. Kalau Al-Kafirun lain, Li'ila fi Quraisyin ceritanya lain, Al-Baqarah macam-macam cerita. Kalau Al-Ikhlas murni Allah di dalamnya, murni tentang Allah. Allah tuh tempat bergantung, Allah tuh tidak beranak dan tidak diperak-anakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Kalau kita dipaling bapak ini paling kayo, tidak ada yang sama dengan dia kayonya. Wah kayonian berarti Pak. Ini paling pintar, tidak ada yang ngalahkan pintarnya dia. Woi, paling ahli, tidak ada yang bisa ngalahkan ahlinya dia. Berarti istimewa. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang bisa nyamakan sama sekali. Murni Allah. Ayat 1, 2, 3, 4. Allah saja. Kata Rasul, membaca surat ini sekali berpahala 10 juz baca Al-Quran. Dan ketika mau tidur baca 3 kali, maka dalam catatan amal dia sudah khatam 30 juz. Mahal nama Allah tuh Pak. Al-Ikhlas itu tidak panjang, 10 juz tuh kalau nak baca standar orang hafal Quran. Ya tak? 1 juz itu bisa 20 menit, standar 30 menit 1 juz. Berarti kalau 10 juz tuh 5 jam dia baca. Tapi dengan Qul huwallahu ahad sekali baca berpahala 10 juz Al-Qur'anul Karim. Kalau baca 3 kali sebelum tidur, Nabi mengatakan, umatku sebelum tidur khatam Quran. Kata Sayyidina Ali, kalau nak khatam kapan tidurnya katanya? Karena besok di hari kiamat ada syafaat mengalahkan aku, mengalahkan para nabi, itu syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran yang syafaatnya melebihi Nabi dan para syuhada di hari kiamat. Jadikan temanmu, jadikan dia pembelamu di hadap, jadikan dia pengacaramu di hadapan, pasti menang. Kalau Quran pengacaramu pasti menang di hadapan, tidak mungkin kalah sama sekali. Walaupun Qul huwallahu ahad. Maka ya Rasul kalau mau tidur nak khatam Quran, kapan tidurnya? Itu pikiran kita dah Pak. Sudah ditanyakan dahulu kalau gitu. Kadang kita jangan nak khatam Quran, Qul huwa tidak ada sempat. Kalau malam baca Qul huwa ahad tak? Jujur be, baca tak? Tak kan? Sama dah baca Qul huwa ahad. Maka kata ya bagaimana ya Rasul? Sesungguhnya surat Al-Ikhlas sulusul Quran, kedudukannya sama dengan sepertiga Al-Quran 10 juz. Kau baca 3 kali maka berpahala 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka penting sekali dalam hidup ini biar kita tentram, jiwa raga kita itu senantiasa sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bilang, aduh, kawan-kawan di Jakarta tuh, aduh sengsara Pak Ustaz, tinggal di gubuk derita, kata apa? Kenapa? Rumah ngontrak Pak Ustaz. Ya, rumahnya kecil, kayak kuburan 2x1, 2 kali. Ada rumah 2x1 Pak, 2x3 lah dah. Ya kecil rumah tu Pak, mahal Jakarta tu, 500.000, 600.000 kontrakan kecil tu Pak. Air dewek, listrik dewek, ya Robbi, dia bilang gubuk derita. Menderita ya? Iya. Nanti apalagi kalau dikubur pasti sengsara kau nanti tidak? Enggak begitu saudaraku, bilang. Enggak begitu. Orang menderita kalau ukuran rumah menjadikan dia sebab rumah kecil dia menderita, maka orang kubur pasti sengsara galau-galau. Pasti sengsara kubur karena 2x1 ke bawah, bukan ke atas rumah tuh. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada angin, pasti sengsara. Kalau sengsara bahagia tergantung besarnya rumah. Tapi kan tidak demikian ukuran orang beriman. Yang membuat kamu susah bukan kecilnya rumah, dosamu itu besar nian. Ketika engkau lalai kepada Allah, engkau enggak sholat,
engkau enggak puasa, engkau enggak baik. Itu yang menjadikan kamu tuh sengsara di situ, bukan kecilnya rumah. Sehingga nanti orang meninggal raudhatam min riyadil jinan. Yang kubur kita kali 2 kali 1 itu, Pak, bisa melebar melebihi luasnya lapangan sepak bola. Percaya, Pak? Aku ini ustadz, bukan bohong, Pak. Bohong nih, Pak. Yakin perkara itu, Pak? Muddul basar. Ketika dikubur betul jawabannya, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Lulus. Maka malaikat akan hentak tuh kubur, didorong depan sejauh mata memandang. Depan, kiri, kanan, atas, bawah, kalau bawah jebol digini, maka meluas sejauh mata memandang. Tinggallah di sini, saudaraku, kau sebagai tamunya Allah, dan kau tinggal di sini seperti tinggalnya pengantin baru sampai hari kiamat. Senang dan senang dan senang. Hadiahatan minallah, hadiah dari Allah. Allah Ta'ala bangga dengan aktingmu luar biasa di dunia itu. Acting tuh tidak ada sungguh-sungguh film tuh, Pak, tapi dapat duit banyak kalau pintar, Pak. Acting main film tuh, apalagi Hollywood tuh, Pak. Itu udah icek-icek galau tuh, Pak. Bohong, tapi baik, sehingga viewernya banyak, orang setuju, senang. Dia dapat duit miliaran, sebentar main film, Pak. Kadang buat film 1 bulan, kadang 7 bulan, ditonton sejam selesai. Tapi langsung kaya mendadak, aktingnya bagus walaupun pura-pura. Demikianlah sebenarnya kita dunia nih, panggung sandiwara saya sebenarnya, Pak, silih berganti. Cuma kalau akting kita baik, subhanallah, ya, subuh berjamaah, malamnya tahajud, Allah dah tahajud berjamaah pula subuhnya, subhanallah. Lah pagi nanti apa lagi nih? Lah tausiah pula, habis itulah sarapan pula, lah habis itulah kondangan, makan terus, ya. Pagi kondangan, siang kondangan, malam kondangan, habis isya setruk, ya, kalau kolesterol naik masalahnya, galau-galau makan dihantamnya galau-galau. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kubur menjadi lapangan yang bahagia. Namun jangan salah, hufratan min hufarin niran. Orang yang meninggal dia tidak beriman kepada Allah, atau dia tidak bertobat kepada Allah, perkara fardu ditinggal, apalagi perkara sunnah, maka kubur yang sempit semakin sempit, Pak. Yang gelap semakin gelap. Gelapnya kubur hari itu akan diganti dengan seperti gelapnya api. Gelapnya kan gelapnya peteng, bahasa Arabnya peteng, gitu, Pak, ya. Ya kan? Gelap. Gelapnya kubur berupa api. Begitu api itu marah, berwarna gelap itu api, Pak. Sengsara, sempit, dihimpit lagi, dan kubur itu kayak mesin blender. Kubur itu bergerak. Pernah nengok tanah bergerak? Ada kan? Ada tanah bergerak, Pak. So, ada namanya apa itu? Lumpur hidup. Disedot orang tuh habis ke bawah itu. Subhanallah, tanah bergerak. Pernah nelan korun dulu di zaman Nabi Musa, korun ditelan bumi. Sampai sekarang kata Nabi, sampai hari kiamat baru sampai kerak bumi paling bawah. Tiap hari ditarik 1 hasta 48 cm itu korun, tarik kerak, sakit tarik itu, Pak. Ada teman memasang tiang nih, ada tiang pasak itu kan, pakai apa tuh, alat yang dark 1 cm itu dihentak kuat, baru dia tertekan ke bawah itu sendiri, sakit tuh, Pak. Korun begitu Allah Ta'ala marah, bumi pun marah kepada dia. Tiap hari ditarik 48 cm ke bumi, menjelang sampai hari kiamat udah sampai keraknya bumi. Begitu marahnya Allah Ta'ala. Kenapa hidup gagal mentaati Allah, gagal, acting dia nggak baik. Latihan salah, latihan cut, salah lagi. Tidak dapat hadiah lah, kena marah produser, ya kan? Acting salah, lafalnya tidak hafal, gerakannya salah, cut, ulang, habis dipecat, Pak, dipecat. Hidup itu demikian, Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali. Kata Syekh Balki, carilah 5 perkara dalam 5 perkara. Pertama, barakatul rizq fi sholatid duha. Pertama adalah berkahnya rezeki dalam sholat duha. Yang kedua, mudahnya pertanyaan mungkar wa nakir akan mudah dijawab bitilawatil Quran, dengan suka dan hobi membaca Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, jembatan sirat akan mudah dia lewati dengan puasa dan sedekah. Dan terangnya kubur dia dapatkan dengan sholat tahajud di tengah kegelapan malam. Dan yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, dia mendapat naungan khusus di hari kiamat.
yang diberikan istimewa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah taala. Berzikir, orang yang zikir di tengah malam sampai dia menangis. 5 perkara. Rezeki berkah dengan salat duha. Yang kedua, terangnya kubur dengan salat tahajud. Mudah menjawab ujian mungkar dan nakir dengan sering dan hobi membaca Al-Qur'an. Ada jembatan yang menanti kita. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Semua wajib lewat itu jembatan. Harus lewat. Tidak bisa tidak. Yang begitu panjang, tipis dan tajam. Jauhnya kayak timur dan barat, ribuan tahun lewatnya itu jembatan. Tipisnya melebihi rambut, melebihi tajamnya melebihi mata pedang, dan jauhnya tipisnya minta ampun. Wa in minkum illa wariduha, kita harus melewati. Sudah kana hatam maqdiyah, karena itu sudah keputusannya Allah taala. Tidak bisa dirubah lagi undang-undang itu, Pak. Mudah lewat itu kapan? Ketika dia imbang antara puasa dan sedekah. Kenapa harus disuruh puasa? Supaya sedekah. Hebat tak kira-kira itu? Kurangi makan, namanya puasa. Untuk apa? Bukan supaya rekeningnya bengkak, supaya dia sedekah. Karena itulah keseimbangan di atas siratal mustaqim pada hari kiamat. Puasa saja kurang sedekah, miring, Pak, jatuh. Sedekah saja tanpa puasa, miring. Imbang antara puasa dan sedekah, imbang jalan kiri kanan. Insya Allah nanti di hari kiamat kayak sirkus di atas tali itu, Pak. Lebih cepat. Ada yang katoir, nyebrang itu seperti burung, suk sampai pada tujuan. Ada kalfaras, seperti kecepatan kuda. Ada yang orang yang berlari, dan ada yang merangkak-rangkak di atas siratal mustaqim. Apa kesimpulannya? Orang yang hobi puasa dan sedekah akan dipegang oleh Allah, lewatilah dengan aman dan tentram. Yang ketiga, yang kelima, aras ilahi, naungan khusus. Dia nggak kena huru hara hari kiamat. Siapa? Orang yang suka berzikir, zikirnya menangis di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimah, rezeki dengan salat duha. Jadi kalau kita sekolah ekonomi itu, Pak, kuliah ekonomi, itu kita belajar untuk menjawab soal ujian ekonomi. Adapun menyelesaikan ekonomi dengan duha. Setuju, Pak? Adapun kuliah silakan. Kuliah itu belajar untuk menyelesaikan jawaban ujian ekonomi. Ujiannya baik, tulisannya itu aja, Pak. Tapi untuk mendapatkan aslinya rezeki di salat duha dengan istiqomah salat duha. Kata alim ulama, orang yang dapat duit tanpa salat duha itu merampok haknya Allah. Seperti orang ke rumah makan tapi tidak bayar. Cobalah 2 kali, diusir satpam, gitu boleh kau. Siapa yang berani angkat tangan? Rumah makan tanpa bayar. Siapa berani angkat tangan? Kita coba, Pak. Ditandoin, tek, Pak Bambang namanya itu. Besok tidak boleh masuk. Sama, Pak. Allah baik. Orang yang salat duha, istiqamah, kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, nafasnya saja ditakuti oleh setan. Kalau orang kena kejinan, ya, ruqyah. Kalau ahli ruqyahnya hobi salat duha, nafasnya saja ditakuti setan. Jin datang langsung kabur. Begitu keberkahan salat duha. Sekarang jinnya kawan kita galau, tak, Pak? Mana kau kiri kanan itu kan? Jinnya kawan kita galau kan? Kenapa? Yang keluar asap masalahnya itu kan? Jadinya kawan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jaga salat duha, Pak. Bisa duduk, bisa berdiri demi keberkahan rezeki. Apa contoh rezeki berkah? Rezeki berkah hasilnya apa? Buktinya anak kita pada taat, istri taat, suami juga taat, nurut galau-galau, Pak. Kalau kita temukan anak tidak nurut, suami tidak nurut, istri tidak nurut, apa yang salah? Salah yang dimakan, tidak ada berkah. Kenapa tidak berkah? Di antaranya tidak salat duha. Tolong ini kita pahami, Pak. Kalau sekedar ceramah balik-balik lagi selesai membahas itu, Pak. Kembali istiqomah, walau kan orang ada walaupun 2 rakaat, duduk boleh, berdiri juga boleh, berbaring juga boleh. Allahu Akbar. Allah Ta'ala itu baiknya minta ampun, Pak. Kalau kita yang umur 60-70, Pak, daftar ke perusahaan ditolak tuh, Pak. Daftar kerja ditolak. Kenapa? Non produktif lagi, ya tak? Aku ini pintar, tidak bisa, wajib pensiun. Tapi kalau kerja dengan Allah, tidak ada pensiunnya, Pak. Kalau dapat surga tingkat 100 bisa,
tingkat 1000 bisa baca Quran ya, amal baik bisa dapat surga tingkat 1000 lebih, Pak. Tidak pernah tidak produktif. Orang kepada Allah selalu dipakai siang dan malam, asalkan dia mau. Maka salat duha kita jaga, Pak. Kita ingin rumah kita berkah. Kalau rumah kita berkah itu nanti, Pak, kalau ada orang rumah berkah itu begitu. Orang ketika masuk rumah kita langsung ingat Allah Ta'ala. Ada sales, ya kan? Tidak pakai jilbab. Begitu berkahnya rumah kita, masuk sebentar ngobrol, keluar dia cari, Pak, di mana toko jilbab yo? Oh, itu rumah berkah namanya itu, Pak. Ada apa rumah itu? Bisa sales yang dandan begitu cantik masuk rumah seseorang yang berkah. Ketika masuk sebentar ngobrol, nawarkan sales, langsung keluar, mikiran dia, di mana cari jilbab yo? Subhanallah, Pak. Ini dak sekarang rumah kita, subhanallah dak. Masuk rumah kita, bini kita tanya, Bang, di mana beli lampu kayak itu, Bang, gitu kan? Kulkas velok nih Anda, Pak. Kurang keberkahan di dalamnya. Tidak menjadi orang taat kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, pertanyaan kubur itu sudah dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu tidak ada salahnya. Dzalikal kitab la raiba fi. Jangankan salah, ragu-ragu beda. Perintahnya jelas, semuanya indah. Maka mohon hak Quran itu dibaca setahun, khatam 2 kali, Pak. Ya kan? Khatam 2 kali per 6 bulan mesti khatam Quran. Kalau itu kita khatamkan amamahu, berarti Anda meletakkan Quran di depan. Lalu apa? Nanti Quran akan mendorong Anda ke dalam surga. Wa man tarakahu ja'ala khalfa zahri. Barang siapa membelakangi Al-Quran, diletakkan di belakang, haknya enggak ditunaikan. Berarti apa? Setahun tidak khatam 2 kali. Maka Quran akan menuntut dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Sering saya sampaikan, kalau umur saya sekarang adalah 35 tahun, dipotong 15 umur sebelum balik, maka tinggal 20 tahun, 20 kali 2, maka umur 35 mesti sudah khatam Quran 40 kali. Mas Bambang atau umur 45, kurangi 15, tinggal 30, berarti umur 45, khatam Quran berapa kali? 60 kali. Nak mati-matilah. Quran tidak ada lagi ngotak-ngatik. Quran nggak akan jadi KPK ada. Pokoknya aman, masuk surga gitu kan. Dia nggak akan jadi KPK ada, aman pokoknya. Quran akan menjadi penuntun. Maka hobi ini kita mau bulan Ramadan, subhanallah bulan Quran. Di sini tarawihnya 1 juz, Pak, atau 2 juz. Tarawihnya pakai alam taro apa pakai 1 juzan? Al-Kahtur, sebulan tahun ini meningkat, Pak ya. Kalau tidak tarawihnya qiyamul lail, tahajudnya. Gerakan para pemuda tahajud sebelum adzan. Kalau buka bersama biasa, buat sahur bersama. Allahu Akbar. Ya, Pak. Kompak, Pak. Orang-orang kampung kompak. Buat sahur. Kalau buka memang buka itu besar pahalanya. Tapi kata Nabi, innal barakata fil musahirin. Berkah itu dalam sahur itu sendiri, Pak. Subhanallah. Karena makan tuh walaupun dikit cukup. Saking berkahnya tuh makan segenggam cukup sampai maghrib. Berkah tak kira-kira itu. Sekarang kalau mau ke kebon, sepiring kurang. Begitu berkahnya sahur itu makan maling sekecup begini sampai maghrib bertahan, masih kuat untuk kerja, ya kan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita hobikan baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca. Di antara kata Ibrahim bin Adham, doa kamu akan hampa, doa kamu nggak berfungsi. Terserahlah berdoa, tidak akan ada fungsinya. Kenapa? Karena kamu tahu Quran itu betul, elok, benar, tapi kamu tak mau membacanya, katanya. Pokoknya tidak jadi galau-galau. Maka kita niatkan, yang belum bisa jangan malu belajar, yang sudah bisa baca hari-hari. Jadi per 6 bulan khatam 30 juz. Semoga Allah beri taufik, Allahumma amin. Sudah. Yang ketiga, Pak mulia, an-nurul fil qalb, cahaya kubur itu gelap, sempit. Itu cahaya dengan tahajud malam. Walaupun 2 rakaat, Masya Allah ada bapak bawa anak dia salat subuh berjamaah itu luar biasa tuh, Pak, ya kan? Anak tuh kata Habib Umar bin Hafid, anak kecil, Pak, umur mungkin 4-5 tahun, ikut bapaknya sholat. Bapak baru tegak, dia tegak. Bapak belum rukuk, dia sudah sujud. Walaupun dia tidur, itu dihitung sujud tuh, Pak. Pernah lihat pohon rukuk, ya kan? Pohon tuh dianggap rukuk tuh, ada pohon gini tuh, pohon rukuk sampai hari kiamat. Kita selalu bawa anak kita, 5 tahun, dia tegak-tegak juga gitu. Kita tegak, dia tegak, habis itu dia sujud. Tidur sebenarnya itu, Pak. Gelap. Itu dihitung sujud di hadapan Allah Ta'ala. Allah hargai, itulah sujudnya dia itu. Lebih khusyuk timbang kita. Sampai tidak ada itidalnya lagi itu, Pak. Langsung sujud. Sampai itu sendiri
bisa membuat Allah Ta'ala gembira dan tertawa. Hambaku, belum waktunya taat, sudah taat duluan. La ilaha illallah. Belum waktunya taat, sudah taat duluan. Itu namanya qiyamul lail. Habib Umar sering ajak anak-anaknya di Yaman tuh, Pak. Kalau ngaji itu jam kadang kalau Ramadan ngaji kitab jam 3 malam. Pikiran kita apa bisa paham ngaji itu? Jam 3 malam ngaji, Pak. Buat kelas jam 3 malam, apa paham? Saya bilang, bukan paham yang diminta, tapi cintanya, anugerah dari kita. Butuh anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah itu banyak diaksesi pada malam hari. Siang waktunya minta, aksesi malam hari. Siang proposal, malamnya aksesi Allah Ta'ala. Maka malam harus bangun untuk ngambil aksesi daripada Allah Ta'ala. Pak yang mulia, dan bagaimana kita sering puasa dan sedekah sehingga jembatan sirat yang di depan kita mudah kita lalui. Yang kelima, Pak yang mulia, kita ingin jadi temannya Allah di hari kiamat. Dipanggil Allah istimewa, menjadi tamu istimewanya, dinaungin, mampir dalam singgasananya Allah Ta'ala. Naungan istimewa yang tidak ada huru hara, yang ada nikmat dan nikmat. Siapa di antara begitu? Orang yang hobi berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini 5 perkara ternyata tidak butuh apa-apa, nggak butuh duit sebenarnya, dah. Daripada tadi duha yang nggak butuh duit, tahajud nggak butuh duit, puasa nggak butuh duit, sedekah pun nggak butuh duit, Pak. Sedekah itu nolong juga sedekah, senyum juga sedekah, dan zikir juga nggak butuh duit. Ya kan, semuanya akan mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar ditambah hidayahnya, dimudahkan diri kita, keluarga kita, makin hari makin taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup, Pak Mulia, doa kita. Apa lagi acaranya? Aku nengok mana, jadi nengok jam terus. Pak Ustaz, udahlah saya bilang. Siapa doanya, Pak Imam? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil aku minum ya, Kak. Bismillah. Ya. Allah. Ini hanya semua, Pak. Kadang-kadang kita punya saudara, punya teman, dia sayang dengan kita, cuman dia kurang hidayah. Baik dengan kita, mungkin dengan anak kita, ya kan? Tapi dia kurang hidayah, sehingga kita sembahyang dia tidak. Kita ke masjid, dia ke diskotik. Ada begitu kan? Lalu bagaimana tugas kita, Pak? Jadi, Pak, Allahu Akbar. Inilah hebatnya agama, ya, Dak. Jadi tugas kita adalah tentu menambah hidayah. Jadi memang dia itu belum bisa ke masjid, belum ke masjid, belum ibadah karena dia lemah. Harus kita bantu. Gimana cara bantunya, Pak? Ini penting. Kalau Bapak jalan, saya sampaikan, lihat wanita tidak berjilbab, katakan, ya Allah, ibadah subuh tadi itu sembahyang aku hadiahkan untuk dia, ya Allah. Kita ke masjid nih, maghrib, mobil semua ke masjid. Kita ada beberapa mobil yang tidak ke masjid, lewat, banyak alasan. Kita orang beriman tidak boleh marah. Ya Allah, kakak, teman, adik, tetangga dia itu yang belum ke masjid tadi, ya Allah, ibadah maghrib saya tadi, ya Allah, aku hadiahkan untuk dia, ya Allah. Itu menghadiahkan kebaikan. Sehingga kalau kebaikan dia mulai banyak, Allah jatuh cinta kepada dia. Misal, Pak nih, dia tidak punya apa-apa, ya kan, semua ditolak, kita kasih dia duit, kasih dia mobil, kasih dia motor. Ada yang suka dengan dia, mau tidak jadi bini kedua dia? Mau tidak? Ini biar ketawa dikit lah. Mau tidak? Hormat dengan bapak nih. Kenapa? Dia sudah punya galau-galaunya. Kenapa orang benci? Sebagian dia sakit, sembuhkan penyakitnya, kasih obat, hilang penyakit dia, orang akan sayang kepada dia. Bagi hari ini, Pak, umat memang Nabi tidak ada lagi masalahnya, kan? Umat tidak taat bukan salah dia saja, salah kita. Kita tidak mendoakan dia, kita tidak mendatangi dia, dan kita tidak ngirim pahala kebaikan kepada dia. Nah, itu penting sekali. Jadi bagaimana? Nah, kalau kita jarak jauh, kita nak yakin kekuatan. Sebut nama, baca Yasin, hadiahkan. Baca Kulhu, hadiahkan. Saya sampaikan dulu ada orang dari Pakistan. Habis Isya itu, Pak, dia sholat jenazah gaib sampai 1 jam. Allahu Akbar. Saya sholat lagi, sholat sampai 1 jam. Banyak kali sholat jenazahnya tidak ada depan situ tuh. Kau nyolati siapa? Aku nyolati orang Islam yang mungkin meninggal di Cina, tidak ada yang nyolati dia.
Ninggal orang Islam yang ninggal di Amerika, yang dia ninggal nggak ada yang nyolati dia. Orang Islam yang ninggal di Papua atau di NTT yang tidak ada Islamnya dikit, dia ninggal tidak ada yang nyolati, aku nyolati dia karena Allah Ta'ala. Kira-kira itu senang tidak Pak? Senang tuh Pak. Nah begitulah kita. Nah maka tadi kawan-kawan, nah, itu penting kita kirimkan doa dan banyak amal yang kita lakukan. Kalau ada kesempatan ketemu, maka ajak dia muzakarah, dudukkan pada orang-orang soleh agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tuh Pak, Allah alam ya dak. Nanti kalau rezeki kita memang berkah, banyak, cukup, kita terpeleset karena tawaran wanita dan tahta. Ingat Pak, jangan lupa sedekah. Sedekah akan menarik kita kembali Pak. Orang yang kencang ibadah baik kencang, tapi enggak sedekah, tunggu waktunya terpeleset, tidak akan kembali lagi. Terpeleset nggak kembali. Tapi orang mau tinggalkah dia di Makau, tinggal di Hong Kong, tinggal di super maksiat, kiri kanan maksiat galau-galau. Tapi kalau dia tetap hobi sedekah, sesungguhnya sedekahnya itu menjauhkan dia daripada neraka, mendekatkan dia kepada manusia, dekat dengan surga dan dekat dengan Allah Ta'ala. Maka orang beriman hobi-hobi sedekah, boleh harian, boleh mingguan, boleh 1000, boleh 2000. Sedekahnya menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Insya Allah Pak ya. Cukup? Ayolah Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau litarbiyah itu dalam rangka untuk mendidik dan menyemangati. Dalam rangka mendidik, mengajari dan menyemangati, maka memang ada perintah sunnah di situ, hatta tahajud berjamaah, duha juga berjamaah. Seperti di pesantren, mendidik anak. Kalau tidak berjamaah, hilang galau santri itu Pak. Semua ada di koperasi jajan kalau kan. Sama masyarakat, karena ibu ini kita tidak semangat kalau dewean. Jadi kalau gitu enggak. Memang kalau hadis tidak ada Pak. Hadis khusus tentang duha berjamaah tidak ada. Karena di zaman Nabi orang semangat galau. Kalau di zaman kita, tidak ada yang semangat. Kalau ada hadisnya, memang di zaman Nabi ada Nabi masalahnya. Ada malaikat Jibril, ada Kak yang pernah ke Mekah. Semangat kali balik di Mekah. Ada Ka'bah, semangat ada? Ada makam Rasul di Madinah. Semangat Pak. Subuh pun berangkat. Subuh jam 5, jam 4, jam 3 lah berangkat. Ada Mekah, Madinah masalahnya. Dulu mereka wajar semangat lah. Kita sekarang, subhanallah, gampang setruk dalam kebaikan. Ya Pak ya. Lumpuh menadak. Kalau kerja tidak setruk. Kalau ibadah setruk sebentar kan. Maksud, jangan tersinggung ya. Ada masjid lapangan sepak bola kan. Elok itu Pak. Wah, main bola jam 3. Wah, jam 4 azan. Langsung berhenti setruk mereka. Setruk. Kita selesai, sehat lagi, cepatnya sehatnya, Pak. Itu namanya setruk mendadak. Itu mendadak itu jadi. Bapak, jadi boleh di rumah dianjurkan tuh, Pak. Di rumah kita suami, anak istri makan bersama-sama, salat duha berjamaah. Apalagi pengantin baru. Pengantin baru itu betul adabnya nikah itu setelah akad nikah. Apa, Pak? Setelah akad nikah itu, maka suami jadi imam salat duha, istri jadi makmum salat duha. Habis selesai, itu yang belum nikah, yang sudah jangan diamalkan ya, Pak. Salat selesai, maka suami menghadap kepada istri salaman. Istri cium tangan suami. Kata istri, suamiku, kalau aku taat dukunglah aku, kalau aku tidak taat ingatkan aku. Suami juga demikian. Habis itu apa? Istri memberikan air minum yang manis kepada sang suami. Agar hidup menjadi manis seperti keka, harus manis masakannya. Kalau kurban dikasih mentah. Kenapa? Tafaulan supaya akhlak itu jadi manis. Maka untuk membiasakan anak-anak dan keluarga, dibuat di masjid. Boleh, di rumah duha berjamaah, hatta witir berjamaah, hatta tahajud berjamaah. Itu bagus sekali, Pak. Kalau sekarang kan, zaman corona kan tidak ada tahlil keliling lagi, dak? Malam Jumat ada, buatlah tahlil di rumah tuh. Siapa anggota tahlilnya? Ketuanya suami, bendaharanya istri, anggota anak-anak tuh. 5 orang tuh. Sehingga kalau kita mati mendadak, di rumah ada istiqomah, yasin malam Jumat, matilah kita, tidak masalah. Yang doakan sudah ada di rumah, sudah ada sistem baca doa tiap malam Jumat. Kalau nak nunggu orang paling kuat 7 hari, Pak, itu pula tekor ada. Utang lah numpuk walau-galau, Pak, utang beras. Sekarang 7 hari disingkat 3 hari, zaman corona disingkat 1 hari.
tahlil. Itu pun kata Pak Imam, kita baca doa tahlil super singkat, la ilaha illallah. Kata si mayit, tega gue yo. Aku butuh doa tuh, singkat nian dia bilang kan. Kata Imam Al-Fatihah, Rabbana ati. Selesai. Kata si mayit, belum lagi dia bilang. Maka jangan nak ngarapkan orang ngirim, bawa dewek bekal tuh. Ngirim paling lama 3 hari, sekarang disingkat jadi 1 hari, itu pun singkat pula. Yuk kita doa tahlil singkat. Si mayit kalau udah bisa hidup lagi tuh Pak. Oh tega ya. Sudah sekarang tidak usah kirim, berangkat bawa bekal dewek insyaallah. Pak ya, segitu Pak ya, belajar Pak. Duha berjamaah. Ya, yang lain? Enggak Pak, kalau qobliyah ba'diyah enggak, itu enggak ada lagi sama sekali, tidak. Ya, itu rawatib. Kalau berjamaah jadi lucu bentuknya Pak. Lucu jadi bentuknya itu sendiri. Yang lain? Dan itu memang mohon dilengkapi Pak ya. Duha itu selain sholat duha, niatnya tersendiri, juga ada doanya tersendiri. Witir tersendiri, tahajud doanya tersendiri. Itu dilengkapin sepaket, kayak pakai sendal. Kalau kanan nomor 30, kiri nomor 30, dah. Gimana kalau yang kanan 30, yang kiri 40, Pak? Ketawa Bapak tuh? Malaikat juga ketawa, kok enggak pas sholat duha, doanya sholat mayit. Apa ceritanya nih, mana? Sholat duha rezeki di langit turunkan, di bumi keluarkan, jauh dekatkan, dikit banyakkan, haram halalkan, enggak adokan, berhenti alirkan ya Allah. Begitu Pak, haram halalkan, keluarkan galau-galau. Oh gitu kan, cocok. Jangan sampai sholat duha doa sholat mayit, coba. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Ini sholat mati, itu kalau malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu, dia bilang. Tidak cocok, walaupun itu boleh tidak ada sepasang namanya Pak. Tidak nyambung. Kadang begitu kita tuh doa rato, doa nikah ya doa mati ya doa mati kalau. Pokoknya amin, kata orang tuh amin gitu kan. Doa nikah itu kata yang doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahu akbar. Doanya orang nikah doanya dewek, meninggal doanya dewek, begitu kan. Cukup insyaallah Pak. Ada lagi. Waalaikumsalam. Selesaikan sholat semuanya, nanti doanya digabung di ujung galau-galau. Ya. Karena kalau di Yaman itu minimal 1 jam Pak. Jadi doanya itu 1 jam. Jadi ditutup dengan witir kan. Salat tahajud, salat taubat, dan salat witir. Bisa nih doanya digabung di ujung seluruhnya. Kecuali kalau waktu kita mepet. Ya, tahajud 5 detik sebelum subuh kan. Mepet kepepet gitu kan. Itu kan. Kalau Pak sudah istiqomah, sejam sebelum subuh sudah bangun. Selesaikan sholat tahajud, sholat tobat, dan sholat witir, selesaikan baru doa. Setengah jam sholat, setengah jam zikir dan doa. Kalau kita tidak bisa, kadang bangun jam 4, kadang masbuk subuhnya kan, kadang setengah 5, maka sikok-sikok. Habis tahajud doa, habis sholat tasbih doa, habis sholat tobat doa, habis witir doa. Kalau kita nggak bisa istiqomah on the time pada waktu yang tepat sholat itu sendiri. Itu tergantung kebiasaan kita, ya kan? Kalau udah terbiasa, pakai yang tadi gabungkan galau-galau. Kalau belum terbiasa, sering bangun terkejut, setengah 5 baru bangun, sikok-sikok dikerjakan. Kalau sikok-sikok yang mana Pak? Yang dipilih witir. Ini waktunya mepet. Tahajud, tahajud, tasbih, tobat, hajat, apa witir? Karena witir itu sebagian mazhab mengatakan wajib. Kalau Imam Syafi'i kan sunnah muakkadah. Kalau Imam Abu Hanifah wajib itu witir, mendekati wajib. Minimalnya 3, paling bagus minimalnya sikok, paling bagus 3. Paling super bagus 11. 2 1. 3 boleh langsung, 3 boleh langsung 2. Yang paling enak 2 dan 1. 3 langsung juga boleh tanpa tahiyat awal, itu namanya witir. Kata Ustaz Fauzi yang di Pekalongan, orang yang istiqomah witir, insya Allah cepat pergi hajinya Pak. Witir itu Allah, witir itu ganjil itu Allah Ta'ala. Istiqomah witir, di antara sebab witir itu, kalau dulu tidak dipanggil Allah, akan segera dipanggil Allah Ta'ala. Itu namanya witir. Insya Allah dah. Niat amal Pak ya. Apa lagi Bang? Dikit lagi, banyak yang dikitnya. Soal witir itu pernah dengar ceramah almarhum Al-Ujab. Dia memang witir. Itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita yakin, aku insya Allah yakin,
100% malam itu tahajud. Kebiasaan dia kan, karena bininya soleha masalahnya. Maka dia witirnya di akhir malam. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Aku yakin nih malam bangun nih, yakin bangun, ya kan? Maka witirnya di akhir malam. Tapi kalau kita, Abu Bakar tidak, Abu Bakar itu witir sebelum tidur. Ngapa? Namanya mati kan tidak tahu katanya. Aku tidak mau kalau mati punya utang dengan Allah, utang salat witir namanya. Tidak mau, aku mau lunas. Tidak mau mengutang, tidak mau. Beliau khawatir dengan kematian yang mati datang mendadak. Maka Sayyidina Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Intinya dua-duanya witir. Kalau malam witir tak? Halo, witir tak malam? Tidak ngaku dia. Witir tak malam? Tidak juga witir tak? Tidak galau itu bilang. Nah, maka sekarang adapun ulasan ataupun jawaban, kalau sudah witir sebelum tidur, malam enggak boleh witir lagi. Enggak boleh itu bukan haram, Mbak ya. Bukan haram. Memang ada hadis tidak boleh ada dua witir di satu malam, tapi bukan haram letak itu bukan. Masa sembahyang kok haraman? Ada sembahyang haram. Yang pahala kalau lah itu, Pak. Men pahalanya tidak seperti witir yang asli kalau 2 kali witir gitu loh. Nah, yang bagus sekarang untuk zaman kita kok anak muda kok eloknya witir sebelum tidur. Rata-rata subuh kesiangan kecuali pejuang subuh. Ini kok pejuang hari Minggu beda yang ada kesiangan, nah. Gitu kan? Nah, sebelum tidur witir, boleh duduk, boleh tegak. Nanti habis malam sebelum subuh ada salat tahajud, situlah hajat. Itu lebih baik dan insya Allah lebih mudah untuk diamalkan. Insyaallah gitu Pak ya. Terus ada lagi? Cukup. Pak Alika sudah mengangkat tangan tadi mau sarapan ya. Izin Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya samil aswat, ya mujibad da'wat, wa ya qadiyal hajat. Ikfina bihalalika an haramin wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa liman ahabbana fina wa liman ahsana ilaina wa liman zalamana wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'an waj'alna samban liman ihtada. Ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa qawi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli ma khib yassir alaina kullal asir wa tassir asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-man wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa siyadatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa inda al-hisab wa amana min al-'azab wa nasiba min al-jannah warzuqna an-nadha ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.